Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pembuka kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga grup C, walau hanya bermain seri, hasil ini terasa seperti sebuah kemenangan. Pasalnya memaksa Arab Saudi bermain imbang bukanlah perkara mudah. Apalagi harus bermain di hadapan puluhan ribu supporter The Green Falcon di King Abdullah Sports City. Negara-negara tetangga pun ikut berkomentar melihat permainan luar biasa Indonesia ketika menghadapi Arab. Semuanya iri melihat progres luar biasa yang ditunjukkan Indonesia sampai-sampai bisa memaksa Arab bermain imbang. Bagaimana irinya negara-negara tetangga atas performa Indonesia di laga ini? Sebelum menyimak videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel Starting Eleven Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video menarik dan terupdate tentang dunia sepak bola setiap harinya. Perbedaan peringkat FIFA, pengalaman serta materi pemain membuat Indonesia berstatus sebagai non-unggulan di laga melawan Arab Saudi. Sementara Arab adalah negara langganan Piala Dunia, Indonesia baru sekali ini tapaki putaran ketiga. Namun status non-unggulan itu tak lantas membuat gentar pasukan Sintayong. Tampil di hadapan puluhan ribu supporter Arab Saudi yang memadati King Abdullah Sports City, Indonesia sanggup menekan Arab sepanjang laga. Pasukan Garuda bahkan mampu mencetak gol lebih dulu pada menit ke-19 lewat Ragnar Oratmangun. Sayang, gol tersebut berhasil disamakan oleh Arab via Musab Al-Juwair. Bermain imbang melawan negara selevel Arab yang secara peringkat jauh di atasnya tentu bukan perkara mudah. Terlebih hasil imbang ini diraih di King Abdullah Sports City, sebuah stadion yang terkenal angker buat tamu-tamu pasukan Green Falcon. Sebelum Indonesia, tercatat hanya ada satu negara yang berhasil menggondol poin di sini, yaitu Australia pada 2018. Keberhasilan Indonesia menahan imbang Arab praktis menjadi sebuah isyarat bahwa Indonesia bukan lagi negara lemah. Skuad asuhan Sintayong telah menjelma menjadi sebuah kekuatan baru. Walau bukan unggulan, setidaknya level anak-anak Garuda sudah bukan lagi ASEAN, melainkan Asia bahkan mungkin dunia. Hasil imbang kontra Arab Saudi tidak cuma menciptakan sebuah hegemoni dan euforia dari negara sendiri. Negara-negara tetangga ternyata juga ikut heboh melihat performa melawan Indonesia di pertandingan tersebut. Sejumlah media dan pandit ikut memberikan komentar yang bernada iri atas pencapaian timnas Indonesia. 3 media Vietnam, Bongda, VN Express, dan Sun News kompak menyatakan kalau performa timnas Indonesia telah menggemparkan negara-negara ASEAN. Bongda bahkan menulis judul yang sensasional dalam artikel yang dimuat pada Jumat 6 September 2024. Media Vietnam itu menulis, hasil Arab Saudi 1-1 Indonesia, Indonesia bikin gempa. Sementara itu, 2 media lainnya, VN Express dan Zenius secara garis besar menyoroti bagaimana permainan anak asuh Sintayong mampu menyulitkan Arab Saudi. Kedua media ini bilang kalau performa Indonesia sangat mengejutkan. Apalagi pasukan Garuda sampai bisa membuat Arab dan Roberto Mancini sebagai pelatihnya frustasi di hadapan publik sendiri. Pujian tidak hanya datang dari Vietnam, tetapi juga dari negara yang terkenal punya rivalitas kuat dengan Indonesia, Malaysia. Media asal negeri jiran Stadium Astro menyoroti bagaimana permainan indah Indonesia bisa merepotkan Arab Saudi. Bagi media yang satu ini, performa Indonesia masih terasa mengejutkan walau mereka sudah sering menyoroti prestasi Indonesia semenjak di putaran kedua. Tidak ketinggalan, pengamat sepak bola asal Malaysia Aiman Rosizam juga ikut menyoroti keberhasilan timnas Indonesia menahan Arab Saudi. Lewat akun media sosial pribadinya @aiman_sekaici, ia menulis bagaimana Indonesia bermain cantik melawan Arab Saudi. Di akhir pertandingan, Aiman memberikan kredit luar biasa dengan menyebut bahwa performa Indonesia benar-benar gila. Sang jurnalis bilang kalau rakyat Indonesia sudah sepatutnya berbangga. Pasalnya, Indonesia saat ini sudah bukan kelasnya ASEAN lagi.
Karena secara permainan skuad Garuda lebih unggul dari negara-negara ASEAN lainnya termasuk Malaysia sendiri. Penampilan Indonesia melawan Arab Saudi memang telah menunjukkan bahwa skuad merah putih memang berada jauh di atas level negara-negara ASEAN. Netizen negara tetangga Malaysia tampaknya juga beranggapan demikian. Tidak heran kalau beberapa dari mereka iri melihat prestasi skuad Sintayong yang menawan. Sebelum laga melawan Arab Saudi, Malaysia masih bisa berbangga diri melihat ranking FIFA mereka berada di atas Indonesia. Sekedar informasi, Malaysia sebelumnya menghuni ranking 133 FIFA. Sementara itu Indonesia sebelum laga kontra Arab Saudi menghuni urutan ke-134 FIFA. Namun semuanya berubah setelah hasil seri dijedah. Hasil imbang melawan Arab Saudi menggerak Indonesia menuju peringkat 131 dunia. Sementara itu Malaysia harus puas menempati posisi bekas Indonesia yakni peringkat 134 dunia. Tak pelak, peningkatan ranking sekaligus performa ini menjadi sorotan salah satu akun orang Malaysia. Lewat cuitan di media sosial, akun @VRFutureChallenge mengungkapkan rasa irinya terhadap timnas Indonesia. Netizen Malaysia itu menyayangkan perkembangan timnas negaranya yang menurutnya masih jalan di tempat. Malaysia hanya bisa membanggakan pemain local pride tanpa bisa membawa timnasnya naik level seperti yang dilakukan Indonesia. Melihat bagaimana prestasi Indonesia di kancah Asia, sudah sepatutnya netizen Malaysia iri. Pasalnya, apabila melihat perkembangan sepak bolanya, Malaysia dan Indonesia kini seperti bumi dan langit. Sementara Indonesia sudah mengibarkan bendera di jajaran elit Asia, Malaysia masih saja kesulitan, bahkan ketika berhadapan dengan sesama negara ASEAN. Bermain di Piala Dunia tentu menjadi impian setiap bangsa. Menyaksikan timnasnya berhadapan dengan negara-negara kuat sepak bola seperti Argentina, Brasil, Inggris, Spanyol, Jerman, dan masih banyak lagi tentu jadi dambaan setiap orang. Begitu pula halnya dengan masyarakat Indonesia. Keberhasilan Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia setidaknya telah menciptakan hegemoni dan euforia tersendiri. Walau masih ada 5 lawan yang harus dihadapi untuk maju ke putaran berikutnya, rakyat Indonesia optimis skuad Garuda bisa melewatinya. Sintayong dan PSSI juga telah menetapkan target untuk timnas. Dengan prestasi timnas yang seperti sekarang, finish di urutan pertama atau bahkan kedua tampaknya bukan perkara mustahil. Namun buat Sintayong, Indonesia seharusnya memasang target yang realistis saja. Bagi pelatih asal Korea Selatan itu, targetnya cukup finish ketiga atau keempat saja. Apabila target Sintayong tercapai, tentu saja jalan timnas Indonesia menuju Piala Dunia akan makin panjang. Pasalnya, pada putaran ketiga ini, peringkat ketiga dan keempat masing-masing grup akan kembali memperebutkan tiket di putaran keempat. Sebagai masyarakat Indonesia, kita semua sepatutnya berbangga karena timnas Indonesia kini sudah tumbuh menjadi kekuatan menakutkan di Asia. Negara tetangga saja mengakui betapa hebatnya sepak bola Indonesia sekarang. Kita sebagai bangsa sendiri juga harus ikut mendukung perjuangan timnas sampai Piala Dunia 2026 nanti. Permainan timnas di laga terakhir kontra Arab Saudi berhasil menggemparkan negara-negara ASEAN. Tapi bagaimana menurut football lover sendiri? Apakah laga kontra Arab cukup membuat kalian optimis Indonesia akan melaju ke Piala Dunia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.